Halo, Assalamualaikum adik-adik. Hindari 5 kesalahan ini saat pilih jurusan PTN di SBMPTN. Sebelum kakak menjelaskan apa itu yang harus adik hindari, adik-adik terlebih dahulu subscribe channel ini karena channel ini terus membahas tentang informasi penting SBMPTN, KIP kuliah, dan lainnya. Sampai tuntas adik-adik. Masuk perguruan tinggi negeri menjadi impian hampir setiap orang dan akan menjadi kebanggaan tersendiri untuk bisa menjadi mahasiswa di universitas di sana. Perhatikan juga beberapa kesalahan yang harus dihindari peserta SBMPTN yang agar tidak salah memilih jurusan. Berikut beberapa kesalahan yang harus dihindari adik-adik semua. 1. Tidak menyadari kemampuan. Kita harus menyadari kemampuan kita. Jangan sampai tidak menyadari kemampuan kita. Itu 1. Sebelum memilih jurusan, sadari terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan. Jujurlah pada diri sendiri dan tidak pernah ikut-ikutan teman-teman atau pasangan dari keluarga sehingga memilih jurusan hanya demi gengsi atau ingin dibilang keren sama orang lain. Itu harus dihindari. Adik-adik semua, pilih jurusan dan kampus yang sesuai dengan minat dan kemampuan adik-adik. Berapa kegagalan lolos SBMPTN seringkali terjadi karena kurang persiapan latihan, mengerjakan soal, dan memilih jurusan dengan passing grade terlalu tertinggi. Adik-adik semua ya. Itu poin 1 yang harus adik hindari. 2. Kurang melakukan penelitian adik-adik. Sangat penting untuk memilih jurusan yang pas. Cobalah melakukan penelitian kecil-kecilan adik-adik mengenai jurusan yang akan dipilih. Cari tahu informasi sebanyak-banyaknya tentang seluk-beluk jurusan itu. Misalnya mata kuliah yang diajarkan, adik-adik harus cari tahu dosen, fasilitas, dan biaya kuliah. Penting juga mengetahui peluang kerja ke depan adik-adik dan jurusan yang dipilih karena menentukan prospek karir adik-adik di saat adik-adik selesai kuliah nanti. Itu poin kedua yang harus adik-adik hindari. Poin ketiga, pengaruh teman. Ini yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita terpengaruh teman. Sangat penting. Salah satu kesalahan dilakukan peserta SBMPTN adik-adik adalah belum siap meninggalkan masa-masa lalu. Mungkin masa lalu adik-adik itu terlalu indah waktu SMA. Itu harus dihindari adik-adik. Bersama teman-teman, bayang-bayang mereka masih begitu kuat karena menjadi orang-orang terdekat dalam 3 tahun terakhir. Pengaruh itu pun terbawa saat memilih jurusan di PTN, perguruan tinggi negeri. Tidak sedikit orang memilih jurusan SBMPTN karena ikut-ikutan. Itu harus dihindari. Belum tentu adik mampu di bidang itu. Meski sebenarnya dia sendiri tidak suka dengan jurusan itu dan bahkan tidak mampu untuk menjalaninya nanti. Maka dari itu, pikirkan terlebih dahulu secara matang adik-adik, karena ini menyangkut masa depan adik-adik masing-masing nanti. Poin yang keempat adik-adik, pasangan keluarga. Ini harus juga kita mencari jalan keluar. Orang tua dan anggota keluarga juga berperan penting dalam menentukan pilihan dan jurusan. Tidak jarang terjadi bahkan orang tua memaksa kehendak kepada anak-anaknya karena merasa pilihannya benar dan sesuai pengalaman. Namun tidak selamanya pendapat orang tua benar karena zaman sudah berubah. Untuk itu dibutuhkan diskusi adik-adik. Jangan bantah orang tua kita karena orang tua itu sangat berperan penting dalam hidup kita. Oke adik-adik, usahakan diskusi sama dan membahas perbedaan dan harapan orang tua. Usahakan cari jalan tengah dan solusi terbaik. Selalu ada jalan keluar jika kita bicarakan suatu masalah itu dengan baik-baik adik-adik. Oke, jurusan kelima adik-adik, poin kelima yang harus adik-adik hindari, jurusan sedikit peminat. Oke, apa itu jurusan sedikit peminat adik-adik? Memilih jurusan dengan peminat agar lulus SBMPTN bukan berarti akan diterima dengan mudah adik-adik ya. Yang terpenting, belum tentu jurusan tersebut sesuai dengan minat dan kemampuan adik-adik. Harus ingat-ingat adik-adik itu. Bisa saja peserta akan diterima, bisa saja adik akan diterima di jurusan tersebut, tetapi akan kesulitan
saat menjalani kuliah nanti. Karena sebenarnya memang tidak suka dengan pilihan adik-adik itu. Adik-adik itu harus hindari itu. Sekali lagi, tetap sesuaikan pilihan jurusan dan kebaikan dan kekurangan masing-masing. Jadilah diri sendiri karena adik-adik sendiri yang akan menjalaninya. Jangan terlalu ikut-ikutan teman, karena nanti adik yang menjalani setiap kuliah dan kerja, bukan oleh teman-teman adik. Sadari apa kemampuan adik, itu yang tepat yang adik pilih untuk jurusan kuliahnya. Terima kasih. Hindari itu. Tetap semangat adik-adik, lanjutkan kuliah.